Saudara KPU, maksud kami Ketua KPU RI Hasyim Asyari membantah melindungi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait format debat Cawapres. Bahkan terbaru KPU memutuskan debat berlangsung sebanyak 5 kali, 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Kepikiran aja enggak. Kita supaya orang clear, itu nggak usah ditambah-tambahin. Orang tuh hanya ingin dengar di podium betul, itu yang debatnya bicara, siapa. Iya, kalau saya katakan debat Capres ya kesempatan bicara Capres. Ya. Debat kedua Cawapres yang bicara Cawapres. Debat ketiga jatahnya Capres yang bicara Capres. Yang debat antar Capres. Yang keempat debat Cawapres yang bicara antar Cawapres. Terakhir debat jatahnya Capres yang bicara juga Capres. Jangan lewatkan wawancara Rosi bersama Ketua KPU malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Dan saudara, bagaimana format debat yang sudah disusun KPU bisa memenuhi harapan publik? Kami bahas bersama Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat petang, Mas Umam. Selamat petang, Mbak. Baik, KPU memutuskan nih, Mas Umam, paslon saling berdampingan pada saat debat. Beda dengan format debat-debat sebelumnya. Tanggapan Anda soal keputusan KPU ini? Ya, sebenarnya keputusan ini mengindikasikan kuatnya tarik ulur kepentingan di dalam konteks format debat Pilpres mendatang. Karena bagaimanapun juga diakui atau tidak beberapa spekulasi yang kemarin sempat muncul tentang upaya untuk mengatur ulang format debat itu sempat memunculkan kontroversi. Tetapi keputusan KPU yang terakhir tadi malam tepatnya setidaknya kemudian bisa mengembalikan ke dalam konteks penjelasan ayat 1 pasal 277 Undang-Undang Pemilu, meskipun dengan tafsir penjelasan yang dilakukan penambahan, yaitu terkait dengan konteks kehadiran Capres. Tetapi apa yang disampaikan oleh KPU setidaknya bisa memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk bisa menerima bahwa dalam konteks Capres, debat Capres yang berbicara. Tapi dalam konteks debat Capres yang bicara. Adapun kemudian kehadiran Capres ketika Capres berdebat, memang dalam satu sisi bisa menunjukkan aspek kebersamaan, aspek keutuhan, aspek unity. Tetapi di saat yang sama, hal itu juga bisa mengindikasikan tanda-tanda ketidakmandirian, di mana kemudian Cawapres sendiri seolah berada di bawah bayang-bayang seorang Capres. Nah, situasi inilah yang kemudian tampaknya harus diantisipasi, dan maka bisa dipahami terjadi tarik ulur yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun juga dampak dari debat Capres ini dalam konteks ini debat Pilpres sangat-sangat besar, akan memberikan impact secara politik, bisa mendegradasi atau bisa menguatkan basis elektoral pasangan Capres-Cawapres. Kalau kita merujuk, Mbak, pada pengalaman di debat Capres di Pilpres tahun 2004, lalu di tahun 2014, di mana waktu itu Pak SBY sebagai challenger, kemudian dalam beberapa kali debat dia mampu meyakinkan publik di mana kapasitas dan juga kemampuannya dalam merespon isu-isu strategis dan juga kebijakan publik ternyata terbukti mampu melakukan crossing elektabilitas. Hal sama juga terjadi di tahun 2014. Hampir semua pihak agak underestimate terhadap kapasitas Pak Jokowi waktu itu, yang diyakini akan ditelan habis oleh Pak Prabowo dalam debat Pilpres karena dianggap artikulasinya kurang, penguasaan isu-isu kebijakan strategisnya dianggap kurang memadai. Tetapi dengan persiapan yang baik, ternyata di debat pertama Pak Jokowi di luar kalkulasi mampu meng-KO Pak Prabowo. Lalu kemudian muncul spekulasi kemungkinan di debat kedua akan dikalahkan, dan lagi-lagi Pak Jokowi bisa mengalahkan Pak Prabowo. Pada momentum itu, tepatnya di sekitar bulan menjelang Mei, Juni, menjelang Pilpres di 2014 waktu itu, betul-betul kemudian elektabilitas Pak Jokowi mampu melakukan crossing, melampaui batas elektabilitas dari Pak Prabowo yang dalam lingkup beberapa waktu sebelumnya, waktu itu betul-betul menguasai basis elektoral. Nah, oleh karena itu, debat Pilpres bukan sekedar debat biasa. Ini adalah bagian dari sebuah ranah atau media untuk melakukan serangan udara, dan impact-nya, basis dari kekuatan serangan udara ini
bisa meluluh lantakkan hasil operasi konsolidasi serangan darat yang selama ini barangkali dilakukan oleh tim sukses dengan melakukan door-to-door canvassing dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul krusial. Betul-betul krusial, dan ini kita akan mendengarkan bagaimana keputusan KPU menjadi perdebatan publik karena KPU memilih untuk mengubah format debat dari gelaran Pilpres sebelumnya. Warga juga mendengar gagasan calon pemimpin bangsa yang diinginkan oleh warga dalam debat. Tapi bagaimana tanggapan masyarakat soal format debat yang baru? Ini dia. Kalau buat debat cawapres sebenarnya sih itu penting. Karena apa? Kita kan rakyat bisa tahu nih seperti apa cawapres yang akan kita pilih, yang memimpin masa depan. Itu sih yang poin utamanya. Nah persoalannya plus minus sebenarnya. Kalau dia ada debat, kita dengar langsung, itu kita bisa menilai bagaimana dia kapasitasnya, kapabilitasnya. Nah, tapi kalau kita tidak melihat secara langsung, tidak mendengarkan, kita mungkin nggak tahu. Tapi setuju ya, karena kan debat capres-cawapres itu kan untuk melihat visi dan misi dan gagasan dari paslon-paslon itu juga. Jadi kalau misalkan ditiadakan ya masyarakat nggak bakal tahu gitu visi misi dan gagasan paslon-paslon itu seperti apa gitu. Tanggapan dari pernyataan atau pendapat dari masyarakat ini, Mas Umam, silakan. Iya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh masyarakat, oleh publik tadi sebenarnya mengkonfirmasi apa yang menjadi harapan kita secara umum ya, bahwa kesiapan dari masing-masing capres-cawapres itu betul-betul diharapkan kesiapannya dalam konteks memasuki masa kontestasi ini. Maka seorang cawapres itu harus memiliki kapasitas yang setara dengan capres. Karena dalam konteks konstitusi at any time, dalam kesempatan apapun, ketika kemudian capres atau presiden berhalangan, cawapres harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menggantikan seorang capres atau presiden yang terpilih. Mas Umam, apa sih sebenarnya? Dalam konteks ini, ya, silakan, maka dalam konteks ini, kapasitas cawapres tidak boleh disembunyikan, harus ditunjukkan. Kalau misalnya kemudian ada cawapres yang mencoba untuk bersembunyi di balik kebesaran capresnya, mencoba untuk menghindari basis perdebatan supaya kemudian tidak terlihat kelemahannya dan lain sebagainya, saya pikir hal itu menjadi kurang produktif. Nah, oleh karena itu harapan dari masyarakat harus direspon. Nah, di dalam konteks ini barangkali tudingan yang paling utama tertuju pada Gibran, seolah kemudian ada ketidaksiapan dari Gibran, sehingga kemudian ada upaya untuk negosiasi dalam proses penentuan skema perdebatan Pilpres. Tetapi kalau misal kemudian timnya Gibran, tim kontennya bisa menyiapkan dengan baik, bisa melakukan persiapan secara memadai seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi di debat Pilpres 2014, saya pikir dia bisa melakukan sesuatu yang barangkali di luar ekspektasi dan juga prediksi masyarakat. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan, yang pasti masyarakat membutuhkan bukti kesiapan dan kapasitas seorang pemimpin yang terbaik untuk memandu jalannya Indonesia 5 tahun ke depan. Masyarakat butuh bukti kesiapan dan kemampuan pemimpin selanjutnya dalam debat. Seberapa besar debat ini bisa mempengaruhi elektoral atau mempengaruhi pilihan seseorang terhadap capres-cawapres pilihannya? Iya, kalau misal terkait dengan konteks elektoral, betul-betul debat Pilpres itu akan memberikan dampak yang signifikan. Karena bagaimanapun juga, ketika seorang pasangan capres-cawapres, dia memenangkan perdebatan di dalam forum debat Pilpres, maka dia akan memiliki basis dukungan yang lebih besar. Dan itu dikonfirmasi dalam sejumlah basis data, terutama ketika kemudian terjadi stagnasi elektoral. Ketika menang di basis debat, biasanya itu akan menjadi penambahan, di mana kita tahu ada segmen basis pemilih loyal, terutama yang mereka dari kalangan segmen menengah terdidik, dan mereka adalah penyumbang atau penyuplai dari swing voters dan juga undecided voters, di mana cara pandang mereka adalah cara pandang yang kritis, mereka akan bisa diyakinkan dengan debat itu. Atau sebaliknya, Mbak, kalau misal kemudian ada yang kalah dalam proses debat, bahkan terjadi slip of tongue, semoga tidak terjadi lagi misalnya asam sulfat, dan lain sebagainya. Kalau sampai kemudian hal-hal semacam itu terjadi, hal itu membuka ruang bagi rival politik dan juga kompetitor untuk menggoreng habis sampai pada titik penentuan di pengambilan suara nanti. Artinya apa? Dibutuhkan kedisiplinan dan kehati-hatian supaya kemudian tidak membuka celah bagi pasangan capres-cawapres, terutama rival-rival yang lain untuk menemukan titik lemahnya.
Baik, Mas Umam, tapi Ketua KPU tadi membantah melindungi Gibran untuk format debat yang ditentukan oleh KPU. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya, tentu hal itu terkait dengan integritas dari KPU sebagai penyelenggara negara. Kita tentu paham bahwa ada situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga negara di mana ketika terjadi perebutan kekuasaan, tentu intervensi, tekanan, upaya untuk mempengaruhi akan terjadi secara luar biasa. Maka tentu kita kembalikan dan kita sebagai bagian dari masyarakat sipil harus memberikan pengawasan yang memadai, termasuk memberikan support moral supaya kemudian lembaga-lembaga yang harusnya independen, netral, tetap berdiri kokoh di atas hitoh independensi dan netralitasnya itu. Satu hal lagi, Mbak. Oleh karena itu, KPU juga betul-betul harus menjaga aspek netralitas itu. Maka terkait dengan proses debat nanti harus dipastikan, misalnya hal teknis tapi bermakna strategis. Moderator juga harus betul-betul terjaga netralitas dan independensinya. Ya, isunya yang dibahas juga menjadi termasuk materi dan substansi debat juga tidak boleh memberatkan satu dua pihak. Dan yang terpenting, kerahasiaan dari materi-materi debat juga harus dijaga dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ke depan. Terima kasih analisa Anda, Khairul Umam, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, DPR menyetujui revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE disahkan. Tapi banyak pihak memandang revisi masih membuka peluang diskriminasi. Kami akan bahas lebih lengkap setelah jeda bersama Audrey Chandra.